Ini sih luasnya 750. Salah satu ustadz yang menggugah hati aku untuk belajar baca Quran itu Uji. Masya Allah. Masya Allah. Jodoh, maut, rezeki Allah yang ngatur. Allah ingin melihat apa amalan yang terbaik yang kamu berikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai kita nanti menjadi orang yang munafik ditanya di yaumil qiyamah. Assalamualaikum Besti, aku lagi mau ngukur nih rumah dari ujung tuh yang putih sampai ke ujung sono, panjang banget, Masya Allah, sampai 2 meteran. Ketemu lagi di orderan obrolan rumah dan dekor bakal Natali Sarah kepipet. Nih Bestinya yang aku mau samperin, ini teman lama juga nih. Masya Allah orangnya. Ayo kita masuk. Assalamualaikum, ada Umi. Iya masuk ya. Wah, nih ini namanya buhur. Nih wangian nih, wanginya wangi-wangi Arab. Tuh, lihat rumahnya. Masya Allah ya, warnanya putih-putih. Terus ada kremnya. Tuh, ada kolam renang di situ. Kita ke situ. Lihat nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Ini udah lama nggak jumpa. Dulu tuh sering banget jumpa dia nih. Di pengajian. Waktu zaman-zamannya masih ada Uje. Iya bener ya. Ya. Aduh Masya Allah, aku jadi inget. Terus ini lagi nggak syuting apa gimana? Aku lagi nggak syuting, terus aku ngisi kesibukan mampir-mampir ke rumah teman-teman di YouTube ya. Kita mau duduk di mana ya Allah? Masya Allah. Enggak. Gini aja deh rumahnya. Tuh, jadi nuansanya kayak American, kayak ada Campur aduk klasik, kayaknya. tapi ada kursi Arab. Ih, lucu deh. Terus kayak ini ornamen-ornamen Arab. Nggak apa-apa sih sebenarnya, kan kita juga ada di Indonesia kan Umi ya. Iya. Masya Allah, ini ruang keluarganya. Iya, ini buat Nyaman. ruang biasanya. Setipe ya rumah keluarga. kita ya. Iya, bener loh. Kadang kan aku terinspirasi dari kamu sebenarnya. Iya, rumah kamu tuh rapi banget. Masya Allah, Umi juga Terus, kan, rumahku kan rajin gitu loh, bikin ini, pindah-pindahin ini. Kan kita gitu ya kalau udah Iya, bosen iya, nggak ada bener. kerjaan, pindah bosen pindah lagi. Biar puter kita, lagi. karena rumahnya cuma sepetak, jadi ya ganti-ganti gaya aja gitu. Tapi seru. Ini juga kayak ada ornamen Maroko. Makan. Dapurnya ini lucu, gold. Ini pasti yang ngedesain siapa nih? Karena memang aku suka gold sebenarnya. Iya, putih gold ya, Suka, kayak aku suka juga putih sama. gold sebenarnya. Tuh, jadi nuansanya kayak American gitu. Klasik goldnya dapet, Arabiannya dapet. Di bawah meteran. Karena mau ngukur ya, Bu. Karena mengukur musolahnya Umi tuh. Umi suka masak juga nggak? Suka masak. Kalau lagi pas nggak ada ini aja, kalau pas lagi nggak ada apa, nggak ada kerjaan. Biasa ya, berkat habis pulang Iya. acara. Aku ganggu loh Umi tuh Enggak, habis pulang enggak. dari acara. Terus, tapi aku tanya Umi kalau capek nggak usah. Enggak. Tapi Uminya Kita mah nggak ada masak, capeknya. Ya udah aku paksa. Ih, alhamdulillah, Masya Allah, sehat terus. Badan Amin. Umi ya. Kan hidup di dunia emang buat capek. Dengerin, hidup di dunia buat capek, jangan banyak peluh. Ya Umi ya. Umi yang main piano siapa? Abizar. Anak-anak semua. Pada bisa main musik. Ini anak-anak kemana semua nih? Kok sepi banget? Abi lagi di Lombok. Yang nomor 1 ada di atas. Nomor 2 Abi di Lombok. Iya di Nomor Lombok. 3 sekolah. 3 sekolah. Yang katanya ada yang mau nikah. Yang cowok, yang nomor 1. Oh, yang nomor 1. Ada di atas. Ada di atas. Di kamar. Lagi disimpan. Lagi dipingit. Lagi dipinggir. Di sana sebenarnya tempat majelis. Ada majelis taklim kan aku di sana. Wih, ini dia. Ada rumah Anabul. Ada rumah Anabul di sana. Sini. Umi, tadi ini berapa luasnya Umi? Ini sih luasnya 750. Wah, gede. Aku tadi tuh nebak-nebaknya 500. Ternyata lebih 7,5. gede, 7,5. Masya Allah. Ini aku tempat buat majelis taklim. Ini dia Lagi tempat untuk berantakan. majelis taklim. Nah, biasanya kalau pada ngaji tuh di sini. Aku kayaknya nggak pernah kesini emang. Umi ajak-ajak dong. Nah, iya, tuh kan Ya, besok diajak. nanti besok ya. Foto yang punya majelisnya. Iya, masalah. Ada Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Diliatin loh. Ini nggak pernah kesini nih. Setahu aku ya, aku kalau nggak tahu, ntar aku coba cari videonya. Salah satu Ustadz yang menggugah hati aku untuk belajar baca Quran
itu Uje. Masya Allah. Masya Allah. Jadi waktu itu kan Uje pernah datang kalau nggak salah Iya. ke lokasi syuting ya, terus kayak Dulu kan kita deket banget. iya, kayak nyuruh Pas coba zamannya bisa udah baca ini enggak Quran gitu, terus tapi gara-gara itu aku langsung kayak nyari ustadz buat belajar baca Quran. Masya Allah. Masya Allah. Istilahnya beliau ya. Ya gini deh, ini buat majelis ini. Wow. Tapi kadang kalau pas acaranya besar dibuka, jadi kadang sampai 300 orang di situ di luar. 300 orang sampai ke Iya, jadi pakai gelar karpet semuanya kalau acara-acara Masya besar ya, kayak Maulid, Allah. Mi'raj gitu-gitu. Iya. Tapi kalau hanya pengajian biasanya Segini udah penuh, doang. tapi dibuka juga sih. Kadang orang kalau ada duduk di sini kan nggak muat. kapan kita pas lagi ikut majelisnya ikut juga. Iya dong. Jadi kalau habis ngaji mereka pada ngebakso ngopi di sini. Ya, ini ada tempat ngopinya sih. Kayak mini cafe gitu di rumah. Iya. Tuh. Itu tempat lucu, ngopi ala-ala gitu-gitu. cafe. Ini rumahnya bisa dipakai buat syuting tahu Umi? Nggak mau ya Umi? Iya, boleh buat syuting ini ya. Oh kayaknya kan gini jadi kayak luas gitu kan, terus kayak spot-spotnya shoot ya. banyak gitu. Bisa aja di setting ini. Habis rumahnya kayak studio syuting gede banget. Masya Allah. Di atas juga sebenarnya itu apa namanya apa? buat itu kamar anak-anak sama ada studio buat biasa kalau si Abi lagi iniin musik atau apa ada di Iya. situ. Kalau nggak salah Abi itu punya ini ya teman-teman dakwah juga, dia tuh ada teman-teman Iya. aku juga di situ. Oh iya. Iya. Iya, Bikers. ada Bikers dakwah, Bikers betul, dakwah, betul banget. Terus ini tuh enak gitu suasananya di sini tuh masih yang sejuk. Iya, gitu. kenapa sih Umi milih di daerah sini? Ini ngadep sini nih belakangnya Karena cakep loh. enak. Cakep loh. Ih, bagus. Karena memang enak. Ini Kita awas kalau nggak licin. basah duduk di situ ya. Iya. Ini siapa yang punya ide buat bikin ini? Mi? Aku. Tuh kan. Berarti Ini kan semua sebenarnya aku ya. semua. Coba kita lihat Anabul dulu ya. Ngabul. Namanya siapa kamu? Ya, kayaknya di mana-mana. Iya. Namanya belum siapa? dibersihin. Kita kotor. masuk ke dalam yuk. Yuk, boleh. Ini aku nanya ya Umi, ini pindah udah berapa lama? Pindah itu 2019 akhir Desember. Kenapa Umi pindah? Kan dulunya rumahnya yang di Rempoa dulu yang kebakaran itu. 2014 sempat kebakaran tuh rumah yang rumah satu-satunya kita di situ yang waktu sama almarhum. Iya, betul. Kan 2013 almarhum Uje nggak ada, 2014 kebakaran tuh rumah. Akhirnya ya karena memang udah nggak mungkin direnovasi juga dan pasti butuh waktu lama dan biaya yang luar biasa kan. Akhirnya anak-anak juga trauma ya nggak mau tinggal di situ. Akhirnya yaudahlah kita jual. Walaupun sebenarnya banyak kenangan di situ ya. Ya betul. Akhirnya begitu dijual, udah kita beli tanah ini. Berdasarkan pengalaman aku juga ya, sedikit tips. Kayak aku nih kan artis gitu, kadang-kadang kalau untuk urusan ke bank kayak gitu-gitu tuh agak susah. Jadi solusi aku juga kayak gitu, beli tanah dulu, nyicil bangun Iya, dikit-dikit, bener. terus nggak usah pakai ego, nggak usah pakai gengsi gitu. Bener banget. Oh, pakai beli terus nyewa apa ngutang-ngutang gitu, jangan. Akhirnya ini bangunnya pelan-pelan nih. Jadi begitu rumah kebakaran tuh kita ngontrak dari 2014, 15, 16, 17, 18, 19 selama 5 tahun itu 9 kali kita pindah rumah. Setiap tahun tuh ada pertanyaan anak-anak, Umi kita tinggal di mana lagi? Ya udah nikmatin aja udah. Tapi akhirnya milih di daerah Cimanggis ini. Maaf ya Umi ya, Umi nggak punya niat buat nyari apa? Nyari jodoh. Tapi ini kan nanya ini dong. Kan jodoh, mau rezeki Allah yang ngatur. Jadi biarkan Allah saja yang berkehendak kan gitu. Jadi kita mengikuti alur aja. Kalau sekarang sih mungkin lebih ke ya Allah waktunya udah sibuk sama dakwah ya, hampir tiap hari jarang di rumah. Pulang ya sore gini, udah pulang tidur. Nikmati aja dulu. Kan kita nggak tahu ya ke depannya. Maksudnya kayak kan kita nggak tahu takdir kita. Kematian waktu sama almarhum juga nggak tahu. Urusan takdir itu kan Allah. Jadi gimana Allahnya yang bekerja dalam kehidupan kita. Yang penting kitanya ridho dengan kehendaknya udah. Aku lagi ngebayanginnya ujiannya Umi waktu itu ya. Benar-benar ditinggal almarhum, terus rumah kebakaran, ya Umi ya. Iya betul. Terus pergi, belum lagi kalau hidup sendiri tuh pasti ada omongan orang ya Iya Umi ya. banget. Ya aduh, itu gimana Tapi kan- itu? Umi tapi kan gimana kita kan- nanggepinnya, Umi? Lah kita kan punya tangan, punya 2 tangan, nggak bisa buat nutup mulutnya orang banyak. Tapi kita punya 2 tangan buat nutup telinga kita sendiri aja. Itu tipsnya buat hidup tenang tuh, udah tangan kita buat nutup telinga kita aja.
ya kan gitu. Kayak kita ke Musola musola ya. Oh iya, ini tuh musolanya. Nih dia sebenarnya. musolahnya, Besti. Tuh. Ya Jadi kan, yang mau dirubah apa nih Umi? maunya di sininya tuh lebih ke, aku pengen di sini tuh tengah-tengah tuh ada lafaz Allah gitu kan ya. Karena memang kiblatnya kan ke sini. Iya. Umi maaf deh, waktu itu Umi pernah posting yang ada gambar Ka'bah. Ka'bah, ya itu kan dia wallpaper. Oh, wallpaper. Karena ini lembab, akhirnya kan jadi rusak kan udahannya. Jadi udah kita bongkar. Oh, gitu. Jadi Tapi pengennya tuh terserah- lebih kepada tengahnya tuh kayak lafaz Allah, terus ada lampunya gitu yang kalau dimatiin ya cuma yang terang tuh Allahnya aja. gitu. Kayaknya aku pernah lihat kamu deh nempelin kayak tempelan-tempelan Oh, yang itu yang kayak ornamen Maroko. itu kan Arab-Arab kan itu. lucu ya kayak gitu terus tengahnya lafaz Allah gitu. Aku ukur ya sekarang. Bener nih, aku ukur dulu ya, serius nih. Aku lagi bikin kayak kaligrafi gitu juga yang kayak aku bikin, tapi edisi Palestina. Jadi semua yang edisi Palestina uangnya mau aku kayak disumbangin gitu. Nah, cuman kan aku kayak nggak punya jalur gitu, Umi. Umi tolongin aku ya. Nanti boleh nanti misalkan kamu bikin kayak aku yang acara-acara ini, yang acara Palestina gitu di setiap dakwah itu. Nanti ada kayak Lelang gitu nggak, ceritanya. nggak, misalkan nggak kamu 3 juta gitu, yuk yang berani 3 juta buat Palestina siapa? Oh gitu. Ya boleh tuh, aku mau gitu tuh. Kadang-kadang ya pada julid banget ya. Bener. Ngapain sih lu pada ngebela Palestina? Coba Umi kasih tahu nih. Ya, kasih sekarang gini, dakwah. kenapa kita harus bela Palestina? Orang di tempat kita aja yang susah kan gitu. Sesusah-susahnya negara kita, sesusah-susahnya tempat kita masih bisa makan enak. Kita masih bisa tidur nyenyak. Kita masih setiap malam tidur nggak mencekam suasananya. Betul. Palestina itu ada andil untuk Indonesia waktu kemerdekaan Waktu itu ya, Indonesia. Indonesia. Iya. Pak Soekarno pun juga, Presiden Soekarno almarhum juga mengatakan saat itu kan untuk kita tuh ada kerjasama yang baik dengan Palestina. Ya kan, jadi untuk apa membela Palestina kalau buat orang Islam? Di situ banyak Membalas kebaikan jejak ya. para nabi di sana. Masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram itu Masjidil Aqsa. Dan itu kiblat pertamanya orang Islam. Rasulullah sholat menjadi imam para nabi di situ. Jadi sebenarnya ini Allah itu sedang memberikan pertunjukan film yang seluruh dunia nonton film ini. Filmnya yaitu Palestina. Betul. Para pemainnya saudara-saudara kita di Palestina. Kita cuma nonton. Cuma nonton ini terketuk nggak kita saat nonton? Kan kita ada ya orang nonton biasa aja. Iya. Ada orang nonton nangis. Betul. Ada orang nonton ini filmnya keren banget. Kan gitu. Nah ini Allah sedang kasih lihat semua yang ada di Al-Quran tentang Palestina. Banyak orang-orang non-muslim sampai penasaran membuka Al-Quran untuk membaca ada apa di Al-Quran itu sampai orang-orang Palestina itu kuat keimanannya. Gitu, betul. Anak kecil terkena runtuhan ya biasa aja, Ya, bilang nangis selalu enggak. bersyukur ya, Seorang ayah melihat keluarganya meninggal semua, dia bilang alhamdulillah. Coba sebenarnya yang diuji itu sebenarnya bukan saudara-saudara kita di Palestina, yang diuji adalah kita. Apa ujiannya? Kita dia di surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan. Di situ ayatnya bukan hidup dulu baru mati, enggak. Tapi di situ di surat Al-Mulk ayat 2 itu Allah tegaskan, dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup dari keduanya untuk diuji. Siapa yang paling baik amalannya. Ini saatnya Palestina itu sebenarnya ujian buat kita. Mereka saudara-saudara kita yang mati syahid, ya bukan berarti mereka mati, enggak, mereka hidup di sisi Allah. Ini surat Al-Mulk ini, aku ciptakan mati dan hidup, berarti setelah kematian akan ada kehidupan. Allah ingin melihat apa amalan yang terbaik yang kamu berikan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jangan sampai kita nanti menjadi orang yang munafik ditanya di yaumil qiyamah. Betul, nanti pas Ini Masya dihisab Allah. mau ngomong apa. Betul. Ini udah bukan urusan kita lihat agama ya, tapi lebih kepada Humanity. betul, udah kepada kemanusiaan. Kemanusiaan. Semua orang di luar sana menyuarakan tentang kemanusiaan. Dan bahkan Masya Allah, Majelis Ulama Indonesia di saat mengeluarkan fatwa untuk memboikot produk-produk yang dari hasil itu untuk mensuplai Iya, mensuplai perang, rudal, apa ya,
gitu segala macam. senjata Itu luar biasa loh, itu cara jihadnya kita. Buat teman-teman kita mungkin yang bekerja di barang-barang tersebut, terus ada yang mengatakan kasihan dong nanti pengangguran jauh lebih banyak. Nggak mikirin kasihannya mereka. Setiap hari mereka di rumah mereka mencekam keadaannya. Kita kehilangan pekerjaan, yakin sama Allah barang siapa yang menjaga agamanya Allah, Allah jaga dia. pasti jaga dia. Allah akan berikan ganti. Kita boleh kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai kita kehilangan Allah gara-gara pekerjaan. Jadi sewaktu saya 2011 ke sana itu bawa donasi dari Indonesia, cuma 4 orang yang berangkat. Dan itu kita nggak bawa perlengkapan, enggak, karena pasti susah masuk kalau kita bawa barang-barang dari sini. Kita niatnya memang mau beli ambulan di sana. Mau beli mobil di sana, jadi nanti setelah kita dari Indonesia kita ke Syria saat itu. Turun di Syria, dijemput sama KBRI Syria, baru di Syrianya kita cari mobil. Cari ambulan, kita beli 4 saat itu dari Indonesia. Kalau kita mau menyumbang itu kan sebenarnya banyak relawan-relawan kita di sana. Lewatnya tidak melalui Gaza. Kalau lewat Yerusalem itu masih bisa. Dan di sana di Yerusalem itu ya masih ada pasar, masih ada mall. Jadi kalau mau transfer uang pun masih bisa. Mereka nanti yang ambil segala macam. Jangan dipikir dana itu nggak nyampe, dana itu sampai, insya Allah gitu. Umi, Masya Allah, tuh lihat. ini ada hadiah. Ini bagus banget. Kenangan dari aku. Ya Allah, Resin jago art, loh dia ayat ini. kursi. Luar biasa. Aku lihat di IG-nya dia tuh kalau lagi bikin begini tuh aku sampai ulang-ulang lagi. Karena aku banget ini. Warnanya sage, krem, gold, silver. Ya, cantik banget. Mudah-mudahan Umi kalau inget ini inget aku ya. Iya dong, ya Allah. Keren banget, keren. Umi makasih ya, hari ini aku udah diajak. Aku yang makasih. Ngeliat-ngeliat rumah, Masya humble Allah. banget orangnya, Masya Allah, Terus aku seneng banget. sabar, mana capek. Tamu itu bawa berkah, jadi harus kita sambut. Iya bener ya. Iya. Aduh, makasih banyak Umi. Sama-sama. Sehat selalu, salam buat anak-anak. Amin, Sebenernya amin. aku tuh pengen banget ketemu Mama Abizar. Iya, Abizar lagi di Lombok, say. Ya udah Besi, terima kasih ya udah Ya nonton Allah. YouTube aku hari ini. Jangan lupa di like, subscribe dan juga komen ya. Masya Allah. Jangan lupa ditonton. Terima kasih banyak Umi. Keren, kasih banyak. Wassalamualaikum.